9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti dalam ibadah Pray and Worship pada malam hari ini. Saatnya bagi kita saat ini memberikan waktu yang terbaik di pertengahan minggu ini untuk kita bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan kita, serta menaikkan pergumulan kita melalui doa syafaat. Mari bersama-sama kita buka hati saat ini. Dengan penuh kerinduan kita akan datang dan memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, pengagungan, sembah hanya bagi Raja kita yang berdiri di tengah-tengah kita. Yesus kami puja. Percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan, di tengah-tengah kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, tiada nama lain yang layak kami tinggikan, layak kami sembah, layak kami puja selain nama-Mu Tuhan. Saat ini kami menaikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami menaikkan ya Tuhan ucapan ya Tuhan, terima kasih kami atas segala pemeliharaan Tuhan yang boleh terus kami rasakan hingga saat ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau saat ini masih ada dosa yang menghalangi kami untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau Engkau layakkan kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terus kami mau memuji, terus kami mau memuji. Haleluya. Yesus kami puja. Berdiri di tengah kami.
mengasihi Tuhan. Sembah dan puji. Biarlah saat ini Tuhan, sembah dan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, Allahku yang kudus. Sembah dan puji bertatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji bertatamu, sembah dan puji bertatamu, sembah dan puji bertatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Saat ini di tahta suci-Mu ya Tuhan, biarlah kami datang menyembah-Mu Tuhan. Di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu sungguh nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia Kau Allah yang kudus, yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja, mulia kami puja, kami puja Engkau Raja, mulia kami puja, kami puja Engkau Raja, mulia. Lari bantu, ku mau memuji-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terus kami mau memuji-Mu Tuhan, terus kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami agungkan. Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan nyanyian kami, dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu
terus nyata atas kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita, damai sejahtera, kelepasannya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai bakti kami pada malam hari ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau terus bersorak bagi nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Dia yang berkuasa, Dia Raja di atas segala raja. Serukan namanya. Mari satukan tepuk kita di hadapannya. Sorak-sorai untuk memuji Tuhan kita, Raja kita. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami mau terus bersuka, sebab Allah Engkau Allah yang baik bagi kami, sumber pengharapan, sumber sukacita kami. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Mana suaranya GBI Duta Ilahi? Serukan namanya, serukan nama Tuhan. Haleluya. Katakan Dia luar biasa. Dia Yesus Raja di atas segala nama. Serukan namanya. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Bagi Engkau ya Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sanggup mengadakan segala perkara. Haleluya. Dan di pertengahan ibadah ini saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Untuk Ibu Dudi dipersilakan untuk memimpin doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami bersyukur Tuhan, di mana pada saat sore hari ini kembali kami anak-anak-Mu boleh Tuhan kumpulkan di rumah-Mu untuk kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu.
Dan sebentar kami juga akan belajar Tuhan, memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memimpin, memberkati, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Allah itu baik, Dia sungguh baik bagi kita. Haleluya. Mari berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui harta kita. Haleluya. Sampai saat ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dengan keterbatasan waktu kita sebagai manusia, biarlah hal ini mendorong kita semakin bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan menghidupi kebenaran melalui ketaatan kita akan firman Tuhan, tetap melekat dan tinggal di dalam Tuhan, sehingga kita dapat berbuah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas kehidupan kita. Biarlah saat ini Tuhan menjadi saat yang indah. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing kita, mengajar kita untuk kita memperoleh hati yang bijaksana dan menggunakannya Tuhan, waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Dia, berbuah-buah, bertumbuh di dalam Dia. Kita akan naikkan satu pujian. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga hari-hari kami ya Tuhan memperoleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup dalam jalan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh
ternyata akan menaikkan pujian ini. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan. Dengan waktu kami yang terbatas Tuhan, kami mau terus mempergunakan waktu itu ya Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, jalan dalam terang firman-Mu. Agar semua Tuhan, rencana-Mu atas kami boleh digenapi. Bersyukur kepadamu sebab Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memelihara kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan menghadapi segala perkara, Engkau yang memampukan kami untuk berkarya, untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, sehingga apa yang kami lakukan menjadi berkat dan juga bermanfaat. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami mau belajar dari Tuhan. Kami belajar firman-Mu sebelum kami mau berdoa bersama. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan juga jemaat-Mu di tempat ini, supaya sabda-Mu yang kami terima akan membuat kami semakin hari bertumbuh secara rohani, dan juga di dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang menghasilkan buah sebagaimana waktu yang Tuhan sudah tetapkan buat kami, bahwa kami bertumbuh dan berbuah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita
berada di gereja untuk kembali bersama-sama memuji Tuhan dan juga berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, kalau Tuhan memelihara kita sampai hari ini, tentu ada maksud Tuhan, tentu Tuhan punya kehendak. Kenapa kita dibiarkan dipelihara sampai hari ini, tetap hidup, kita diberi kecukupan, kita selalu dipimpin di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita terluput dari bahaya, sehingga yang sakit pun disembuhkan. Nah saudara, sebagaimana tema yang saya buat pada saat ini, waktunya untuk berbuah. Saudara, kalau kita mendengar istilah berbuah, tentu yang kita ingat adalah tanaman ataupun pohon, di mana ada jenis tanaman atau pohon yang akan berbuah pada waktunya. Entah itu pohon jambu, entah itu pohon mangga, durian dan sebagainya. Ada yang dalam waktu singkat sudah berbuah, tapi ada yang waktu yang agak lama dari sejak awal ditanam baru menghasilkan buah. Tetapi pada dasarnya setiap orang menanam pohon tentu juga mengharapkan bisa memetik buah pada waktunya nanti. Memang tidak setiap tanaman yang ditanam itu pasti menghasilkan buah. Ada jenis tanaman yang ditanam tapi tidak menghasilkan buah. Orang tertarik untuk menanam karena tanaman itu nanti waktu berbunga itu bunganya indah, bunganya itu bagus untuk dipandang. Ada orang nanam tanaman itu karena memang daunnya rindang sehingga untuk berteduh itu nyaman, ya isis bahasa Jawanya gitu ya. Ataupun untuk untuk pagar atau apa, pokoknya pasti ditanam itu karena ada manfaatnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekali lagi Tuhan memelihara hidup kita, menyelamatkan kita, tentunya juga Tuhan berkehendak supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang di hadapan Tuhan itu bertumbuh secara rohani, tetapi juga dalam hal skill kemampuan bertambah-tambah. Itulah sebabnya Tuhan berikan juga talenta-talenta, karunia-karunia, supaya pada akhirnya setiap orang yang dipelihara Tuhan, diberi talenta oleh Tuhan, nanti orang itu akan berbuah bagi Tuhan, akan menghasilkan sesuatu yang berguna, yang memuliakan nama Tuhan, yang menjadi berkat buat sesamanya. Tentu itu maksud dari Tuhan. Lalu kalau kita ditanya, apa yang telah kita hasilkan bagi Tuhan pada saat ini? Apakah kita sudah menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan? Apakah kita sudah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi sesama kita? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ketika Tuhan mencari sesuatu ataupun datang kepada kita untuk mendapati buah dari kita, tapi pada akhirnya Tuhan tidak mendapatkan sesuatu apapun. Jangan sampai ketika Tuhan bertemu dengan kita atau menghendaki kita berbuah, tetapi Tuhan tidak menemukan buah atau hasil apapun dari kehidupan kita. Saudara, tentu kita masih ingat peristiwa di mana Tuhan mendatangi pohon ara dengan maksud mau memetik buah dari pohon ara itu. Tapi pohon ara itu ternyata tidak menghasilkan buah sama sekali. Lalu Tuhan berkata kepada pohon ara itu bahwa mulai sekarang ini kamu tidak berbuah lagi. Dan apa yang terjadi? Kemudian pohon ara itu layu, menjadi kering dan akhirnya mati. Dan pohon yang sudah kering, mati, tidak menghasilkan buah, tidak ada gunanya lagi selain dibuang, dilempar ke dalam api.
api. Nah saudara-saudaraku, pohon ara yang mandul tidak berguna. Lah bagaimana dengan kita umat Tuhan? Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita ini mau jadi orang-orang atau umat Tuhan yang mandul? Nah tentunya tidak begitu. Ya setiap orang tua yang memelihara anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya juga pasti punya harapan bahwa nanti waktunya setelah dewasa anak-anaknya bisa mandiri, anak-anaknya bisa menghasilkan sesuatu baik bagi dirinya ataupun bagi keluarganya ataupun bagi pelayanan di gereja. Pasti setiap orang tua mengharapkan seperti itu. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anak-anaknya itu untuk selama-lamanya jadi anak-anak terus bergantung pada orang tua, terus minta pada orang tua, terus menjadi beban bagi orang tua terus. Tidak ada, pasti ada setiap orang tua menghendaki anak-anaknya nanti juga jadi anak-anak yang berhasil di dalam hidupnya, bisa mandiri, bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarganya ataupun untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, apa yang perlu kita ketahui dan harus kita lakukan agar kita menjadi tanaman Allah, tanaman Tuhan yang berbuah dan tidak hanya sekedar berbuah tapi berbuah lebat. Nah saudaraku, jangan kita berpikiran bahwa oh saat ini saya belum bisa apa-apa Tuhan. Jadi jangan tuntut saya untuk menghasilkan sesuatu untuk Engkau. Ya, berapa lama kita jadi anak Tuhan? Berapa lama kita bergereja di tempat ini? Berapa lama kita ini sudah dipelihara Tuhan dengan baik? Kok kita masih berkata jangan harapkan sesuatu dari saya, yang lainnya saja. Nah saudaraku, kalau Tuhan sudah tetapkan inilah waktunya kamu berbuah, inilah waktunya kamu harus menghasilkan sesuatu untukku, maka kita ya harus menghasilkan buah. Tapi bagaimana kalau sampai hari ini belum juga menghasilkan buah? Mari kita membaca Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu, kita baca Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, silakan disimak. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara, coba perhatikan dalam Matius 13 ayat 8. Di situ dalam perumpamaannya Tuhan Yesus berkata, dan sebagian itu maksudnya benih yang ditabur jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik, lalu apa? Lalu berbuah. Tentu maksudnya bukan setelah ditabur jatuh di tanah baik, seketika itu juga jadi pohon lalu berbuah. Tentu ada prosesnya, ada proses bertumbuhnya sampai akhirnya pada waktunya menghasilkan buah.
Dan tidak hanya sekedar berbuah, saudara, kita membaca di situ, dalam berbuah itu ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah saudaraku, benih yang pada akhirnya bertumbuh, bertunas, menjadi tanaman yang besar dan akhirnya menghasilkan buah, bahkan buahnya berlipat-lipat banyaknya, adalah benih yang tertanam dan bertumbuh di tanah yang baik. Di tanah yang baik. Hal yang pertama Bapak Ibu dari apa yang kita dapat belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi adalah orang yang hidupnya menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, bukan hanya bagi dirinya saja tapi juga bagi banyak orang, adalah orang yang tertanam di media kembang tumbuh yang baik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi hal penting. Jadi harus tertanam di tanah yang baik, itu bagi tanaman. Tapi bagi kita manusia harus tertanam di media kembang tumbuh yang baik. Tidak semua media di mana benih itu ditabur itu bisa menghasilkan, bisa membuat benih tadi bertumbuh dengan baik dan akhirnya berbuah. Dikatakan tadi ada benih yang ditabur jatuh di pinggir jalan. Lalu apa yang terjadi? Benih itu dihampiri burung, lalu dimakan burung, tidak sempat bertumbuh. Ya. Kalau saudara di jalan pernah melihat ada beras tercecer atau gabah tercecer, pasti tidak lama kemudian akan hilang, entah kena angin, entah kemudian dimakan ayam atau dimakan burung. Begitu juga dengan jagung yang tercecer di pinggir jalan dan sebagainya, saudara. Lalu ada benih yang kemudian jatuh di tanah berbatu. Memang di tanah berbatu dikatakan tadi ada tanahnya tapi tipis. Sehingga pada waktu itu memang bisa kemudian bertumbuh benih itu. Setelah kena hujan bisa bertumbuh. Tapi pada akhirnya tanaman yang jatuh atau benih yang jatuh di tanah yang berbatu tadi meskipun bertumbuh tapi tidak lama kemudian menjadi layu, menjadi kering dan mati. Ya. Ada juga yang kemudian ditabur jatuh di semak duri tapi juga tidak bisa bertumbuh karena apa? Terhimpit oleh semak-semak belukar di situ dan akhirnya tidak bisa bertumbuh. Mungkin tidak sampai jatuh di tanah karena nempel di dahan dari semak duri itu, saudara. Nah, jadi tanah yang baik itulah media yang bagus yang memenuhi syarat untuk kembang tumbuh dari suatu benih ataupun tanaman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa begitu? Karena tanah yang baik itu adalah tanah yang di dalamnya itu terdapat nutrisi maupun garam yang jumlahnya itu proporsional bagi tanaman untuk bertumbuh. Itu yang dikatakan tanah yang baik. Di dalam tanah yang baik itu juga posisinya atau tempatnya berada di tempat di mana cahaya sinar matahari itu bisa terkena di sekitar area tanah itu dan ada air di dalamnya yang cukup sehingga pada akhirnya tanaman itu bisa berfotosintesis dan akhirnya bertumbuh dan pada waktunya menghasilkan buah. Ya. Nah, tanah yang baik itu tanah yang berada di daerah di mana suhunya juga cocok untuk tanaman sehingga pada waktu suatu bibit tanaman ditanam di situ bisa bertumbuh dengan baik dan pada waktu berbuah, dia berbuah, bahkan berbuah lebat. Jadi itu yang dimaksud dengan tanah yang baik. Nah saudara, ketika suatu tanaman tidak ditanam di tanah yang baik, tanaman itu bisa stres. Jadi yang stres itu bukan hanya saudara atau saya, tapi tanaman itu juga bisa stres. Nah kalau tanaman itu sudah stres, saudara-saudara, tidak bisa cari konselor ya.
tidak ada yang bisa konseling. Tapi tanaman itu akan terdampak dari stresnya itu. Dia kemudian jadi tidak bisa bertumbuh sebagaimana mestinya, tidak bisa berproduksi, dan pada akhirnya tidak bisa bertumbuh. Tanaman yang stres ya itu akan terganggu proses pertumbuhannya, dan pada akhirnya kalau toh bertumbuh itu kerdil, tidak bisa besar, tidak bisa tinggi seperti yang seharusnya, bahkan bisa jadi malah kemudian menguning dan pada akhirnya mati. Ya. Saya di Kalangbret ada tanaman Bulani yang punya ide dan suka ya ngumpulin bibit-bibit tanaman. Tapi sayangnya dia tidak bisa ngopeni karena sering ditinggal. Saya sendiri orangnya itu tidak setelaten Pak Din seperti Pak Din. Jadi kalau saya ditinggali tanaman gitu kadang-kadang lupa tidak saya siram. Jadi sebagian tanaman itu stres, daunnya itu mulai alum gitu ya. Tapi kalau dikasih air gitu wah langsung seger kembali ya. Nah kalau terlambat saudara, saya perhatikan ada beberapa yang terlambat, dia stresnya stres berat ya, sudah depresi, akhirnya kering dan besok-besoknya itu mati saudara. Nah sama dengan tanaman itu demikian juga manusia, demikian juga kita. Kalau Tuhan membuat satu perumpamaan itu seringkali yang diumpamakan siapa? Yang dimaksudkan dalam perumpamaan itu ya kita Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, sebagai tanaman Allah, sebagai umat Allah, di mana Tuhan juga mengharapkan kita ini berbuah bagi Dia, kita harus bisa berkembang, bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, tidak bisa berkembang, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna? Tentunya tidak bisa. Nah untuk dapat bertumbuh, setiap orang, setiap anak Allah itu membutuhkan lingkungan sosial yang baik, membutuhkan keluarga yang baik, membutuhkan sekolahan yang baik. Kalau bekerja juga membutuhkan tempat kerja yang baik, membutuhkan gereja yang baik, membutuhkan teman-teman untuk bergaul yang baik juga. Jadi saudaraku, untuk bertumbuh dengan baik, saudara umat Allah membutuhkan keluarga yang baik. Saat ini setiap orang tua menghendaki anak-anaknya nantinya akan mandiri, akan bisa menghasilkan sesuatu bagi dirinya, bisa mandiri, bahkan menjadi berkat bagi keluarga, bisa menjadi berkat di dalam pelayanan bagi bangsa dan negara. Wah terlalu tinggi ya. Kadang-kadang menjadi berkat bagi keluarga saja sudah bersyukur, bisa begitu aja sudah bersyukur. Tapi kadang ada orang tua yang merasa sedih. Kenapa ya kok anakku kayak gini? Wis gede, wis tuwek, tapi kok ya ijik bergantung karo orang tua. Konco-koncone wis sukses, teman-temannya sudah berhasil, tapi kenapa anakku kok belum bisa seperti mereka? Ya. Nah saudaraku yang dikasihi, kita mesti harus ingat satu hal, bahwa anak bertumbuh dengan baik dan akhirnya bisa berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan karya yang baik, membutuhkan keluarga yang baik juga. Saya sering jumpai kenapa ada anak itu masih kecil saja sudah nakalnya minta ampun. Sekolah baru di SD saja gurunya sudah sering mengeluh, jengkel, sudah putus asa ngatasi anak itu. Beberapa anak yang begitu Bapak Ibu Saudara ketika mulai ditelisik di keluarganya ternyata berada di keluarga yang kurang baik. Bapak ibunya itu sering bertengkar, ya. Sering bertengkar, mengeluarkan kata-kata yang kasar satu sama lain.
Jadi anaknya itu kulaan dari orang tuanya, kata-kata yang seperti itu juga. Akhirnya dia juga sering mengata-ngatai teman-temannya dengan kata-kata yang tidak baik juga. Temannya tersinggung, lalu jadi anak itu sering gelut di sekolahan. Prestasinya juga tidak bagus, karena bagaimana bisa berprestasi? Setiap kali dia mau belajar, orang tuanya ribut, orang tuanya bertengkar. Jadi pada akhirnya anak itu tidak mendapatkan suasana yang baik di dalam keluarganya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang sering kali dilalaikan oleh banyak keluarga, walaupun keluarga itu sadar dan ingin bahwa anaknya nanti berbuah. Tapi mereka tidak peka bahwa situasi keluarganya itu butuh dibenahi. Karena itu sebagai suami istri penting sekali untuk hidup rukun, saling mengasihi satu sama lain. Begitu juga perlakuan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita juga harusnya demikian. Maka mereka juga menjadi anak-anak yang belajar mengasihi sebagaimana orang tuanya, yang mengasihi satu sama lain dan mengasihi mereka. Saudaraku, seorang anak ataupun jemaat bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa rohani dan pada akhirnya menghasilkan buah bagi Tuhan, di dalam pelayanan menghasilkan buah, itu juga membutuhkan gereja yang baik. Kalau kita membaca di surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, ada banyak hal-hal yang membuat prihatin Rasul Paulus. Karena jemaat Korintus itu jemaat yang sulit untuk rukun. Di dalam jemaat Korintus ada kelompok-kelompok, ada golongan-golongan, sehingga satu dengan yang lain terus bermusuhan. Di dalam gereja itu ya tidak ada kedamaian, tidak ada damai sejahtera. Kalau zaman sekarang mungkin gerejane wis dipasangi AC akeh, ning hawane ati panas, mlebu iki hawane ati panas. Ya, kalau situasinya seperti itu tentunya juga tidak baik, yang nanti di mana orang ada di dalamnya bisa merasakan, lu kok suasananya kaya ngene ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita sebagai bagian dari gereja di mana kita berada saat ini, mari kita mewujudkan satu persekutuan yang indah, persekutuan yang baik, kerjasama yang baik di dalam gereja kita. Satu sama lain saling peduli, satu sama lain terbuka untuk care, untuk menolong. Di mana juga di gereja yang baik, di situ pasti juga di mana anggota jemaatnya ramah satu terhadap yang lain. Dan yang terpenting juga di dalam gereja itu anak-anak muda bisa berlatih untuk melayani. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau ada jemaat yang kemudian di dunia kerja itu dipercaya jadi pemimpin, jadi leader di kantor atau di instansi, itu berangkatnya dari persekutuan kaum mudanya ya. Di situ dia digembleng, dilatih untuk jadi pemimpin ya. Diajari caranya mimpin rapat mungkin gitu ya. Lalu bagaimana melayani satu sama lain dengan baik. Jadi akhirnya dia dibentuk di gereja seperti itu. Ketika dia bekerja di pekerjaan pun dia sudah tahu apa tugasnya. Di dalam organisasi pun juga tahu bagaimana harusnya hidup berorganisasi ya. Jadi butuh gereja yang baik juga. Saya percaya bahwa nanti kalau di gereja yang baik akan tumbuh pemimpin-pemimpin, akan tumbuh orang-orang yang berpotensi, akan tumbuh orang-orang yang selalu berguna, bermanfaat, bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya bagi gerejanya, tetapi juga bagi masyarakat. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu bergumul bagaimana supaya anak-anak kita beroleh sekolah yang baik, beroleh tempat kerja yang baik ya. Jadi karena itu saudara-saudara yang dikasihi, itu ada pengaruh
kepada setiap kita, apakah kita bisa bertumbuh berkembang dengan baik atau tidak. Nah, saudara, yang kedua, kita perhatikan di dalam Matius 13 ayat 8 tadi, di mana dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, orang yang bertumbuh dengan baik, ini hal yang kedua. Orang yang bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat adalah orang yang mampu menyerap hal-hal baik dari media di mana dia hidup, media di mana ia ditanam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang terlahir di keluarga yang baik-baik. Yang menjadi pertanyaan seringkali adalah, kenapa ya keluarganya ya sudah baik loh, keluarganya ya mampu, tapi kenapa kok dia bertumbuh jadi anak yang seperti itu, jadi orang yang seperti itu? Ya, orang heran, bukan kagum, tapi heran. Kenapa kok bisa begitu? Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin juga ada yang berkata, ya saya ini sekarang terlahir di keluarga yang seperti ini loh Pak. Keluarga yang broken home, keluarga yang tidak baik. Bagaimana mungkin saya bisa belajar sesuatu yang baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Dari keluarga yang banyak tidak baiknya, tetapi tetap saja kita bisa menemukan hal-hal baik di dalam keluarga itu. Dan terlebih kalau terlahir di dalam keluarga yang baik, di dalam gereja yang baik, pasti ada banyak hal-hal yang baik di mana kita bisa belajar dari situ. Kita bisa menyerap hal-hal positif dari situ. Kita bisa mencontoh hal-hal yang baik dari keluarga yang baik, dari gereja yang baik, dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang baik. Saudara, orang yang jahat, orang yang berbuat salah pun di dalam dirinya juga ada hal-hal yang baik di mana kita bisa belajar daripada dia. Nah, kalau satu tanaman sudah ditanam di tanah yang baik, tapi kok ya tidak berbuah juga. Ada ahli yang mengatakan bahwa itu ada persoalan internal dengan tumbuhan itu. Sampai kok dia seperti itu. Mungkin apakah masalah akarnya yang ada masalah sehingga dia tidak bisa menyerap nutrisi atau zat-zat yang ada di tanah yang di mana dia bertumbuh. Ya. Jadi yang menjadi masalah juga dalam diri dari pohon itu, dari tanaman itu. Kenapa dia tidak bisa menyerap hal-hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, yang dibutuhkan untuk pada akhirnya berbuah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai itu terjadi pada kita. Kita sudah dianugerahi dengan keluarga yang baik, gereja yang baik, hamba-hamba Tuhan yang baik, yang siap menolong saudara untuk bertumbuh. Tapi kitanya sendiri mengabaikan hal yang penting untuk kita belajar, untuk kita menyerap, untuk kita meneladan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di gereja kita di sini ada banyak hal yang bisa melatih kita belajar bertumbuh, berkembang. Dalam hal talenta, dalam hal kemampuan, kecakapan, di gereja kita ada alat-alat musik yang bagus. Di gereja kita ada komputer-komputer untuk multimedia. Di gereja kita juga ada ya banyak hal lah di sini saya melihat itu yang bagus. Tapi saudara-saudaraku, kalau kita tidak memanfaatkannya, tidak mau belajar menyerap sesuatu yang baik dari gereja kita, maka kita pulang dari gereja ataupun kita suatu ketika keluar kota, ya kita tidak bisa melayani, tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun fasilitas itu ada, walaupun orang-orang yang sebenarnya melatih itu bisa melatih juga ada. Nah, itu banyak terjadi saudara-saudara, di mana sudah ditanam di tempat yang baik tapi tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Saudara, di gereja kita ini juga ada
dibutuhkan sesungguhnya. Kalau Pak Tri sering cerita menerbitkan buletin ini, yang rancang, yang nyetak itu Pak Tri sendiri. Saya itu bertanya, apa ndak ada yang lain toh yang bisa mengerjakan untuk hal-hal seperti ini. Ini kan bisa juga dikerjakan oleh jemaat. Kalau Pak Tri kan sudah setiap minggu berkhotbah, setiap minggu menyiapkan materi untuk renungan, untuk mengajar, untuk konseling dan banyak hal yang lain. Masa yang lain tidak ada. Demikian juga untuk bidang-bidang pelayanan yang lainnya ya. Masa Pak Tri melakukan semuanya, ya main musik, ya khotbah. Ya saya pikir yang lainnya di mana gitu. Ya memang selama SDM-nya masih kurang, masih belum ada, ya maklum. Tapi kalau SDM-nya banyak, mestinya juga ada yang lain yang tergerak untuk belajar supaya pada akhirnya bisa juga melayani, menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan, yang bermanfaat bagi jemaat, yang bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang terakhir yang terpenting adalah kenapa ada persoalan internal sampai dia tidak menyerap hal-hal yang baik untuk diterapkan dalam kehidupannya. Seringkali orang itu tinggi hati, persoalannya tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu biasanya sudah tertutup untuk belajar. Dia merasa sudah tahu, sudah paling tahu, sudah paling bisa, sudah paling pinter. Nah saudara, kalau orang tinggi hati seperti itu, maka dia akan menjadi stagnan, berhenti pertumbuhannya. Yang lainnya berkembang tanpa dia sadari, dia sendiri yang tidak berkembang. Setiap kali diajak belajar, setiap kali diajak untuk suatu kegerakan, ayo kerjakan ini, ayo kerjakan itu, dia merasa alah kayak gitu apa, alah hasilnya apa, alah aku sengerti. Diajak persekutuan, alah paling-paling yang ngono, diajak melayani, alah. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, karena dia sikap hatinya seperti itu, maka dia tidak bisa bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Jadi malam hari ini saudara, kalau Tuhan menetapkan tahun ini waktunya saudara berbuah, kita berbuah, ya mari kita evaluasi di bagian mana selama ini kita sudah diberi talenta oleh Tuhan, dipelihara Tuhan, tapi kita sendiri kurang respect sehingga akhirnya kita tidak menghasilkan buah sebagaimana Tuhan harapkan. Jadi mari kita akan renungkan hal ini, kita akan berdoa bersama. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kalau tahun ini Tuhan menetapkan kami berbuah, bukan hanya berbuah yang biasa-biasa, tapi berlipat-lipat, bahkan berbuah yang luar biasa. Mari Tuhan tolong kami, kalau kami saat ini menyadari bahwa kami belum bisa menghasilkan buah sebagaimana Engkau harapkan, ataupun diharapkan oleh keluarga kami, atau diharapkan oleh gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau akan menyatakan kepada kami apa masalahnya. Kalau masalahnya media tembang tanam, media di mana kami ditanam untuk berkembang, bertumbuh yang kurang baik, tolong Tuhan, tolong kami bisa mengevaluasi dan memperbaiki media di mana kami beserta keluarga kami tertanam. Kalau kami menyadari di gereja kami ini masih ada banyak kurang baik, mari Tuhan berikan kami inspirasi bagaimana kami harusnya mewujudkan satu persekutuan dalam gereja ini yang lebih baik. Kalau persoalannya Tuhan, kami tertanam sudah di keluarga yang baik, di gereja yang baik, bahkan di tempat kerja yang baik, tapi kami sendiri belum bisa berbuah. Mungkin itu persoalan pribadi kami Tuhan. Barangkali itu sikap hati kami yang terlalu sombong, tinggi hati. Ajar kami untuk berendah hati, mau belajar. Biarlah tahun ini Tuhan, kami sama-sama satukan hati
dalam kegerakan, berkembang, bertumbuh, dan berbuah. Untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Silakan untuk yang memimpin doa. Baik, kita akan berdoa. Ada yang mau main bass? Silakan. Kita pertama mengucap syukur ya untuk penyertaan Tuhan. Sambil saudara siapkan Yohanes 16 ayat 23 24 sebelum nanti kita berdoa, kita membaca ayat tentang doa ini. Ya. Lalu berdoa ya, tambahannya saja mungkin nomor 4, nomor 5 itu berdoa untuk pendeta Yohanes Surahman yang sedang diopnam di rumah sakit karena jantung ya. Lalu keponakan pendeta Amin, bayi yang baru lahir mengalami kebocoran jantung hingga 4 titik. Kita doakan. Berdoa supaya Tuhan menyembuhkan anak tersebut. Doakan juga tambahannya di situ keluarga Bapak Hendi yang satu keluarga sakit semua, ya kita doakan supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita baca dulu Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Satu, buka Alkitabnya dulu, Yohanes 16, 23, 24, di situ sudah ditayangkan. 1, 2, 3. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Kita akan memasuki doa, kita nyanyikan Ajaiblah Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Sekali lagi, ajaiblah Dia Allah kita. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini, memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Sekali lagi dengan segenap hati kita, ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaiblah Tuhan, amin. Kau mengherankan ya Allah kami. Kuasa-Mu ajaib, mujizat-Mu terus terjadi hingga saat ini Tuhan. Di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut
mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kau kutinggikan Tuhan, Kau kutinggikan, amin. Dari segalanya, segalanya, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan mulia, mengatasi bumi. Kau kutinggikan, tinggikan dari segalanya. Biarlah Engkau mendengar puji-pujian kami ya Tuhan malam hari ini. Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, haleluya Yesus. Kau kutinggikan, oh Tuhan. Kita katakan Kau kusembah ya Yesus, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Kita tinggikan sekali lagi, Kau kutinggikan, Kau kutinggikan, haleluya. Biar kami meninggikan Engkau Tuhan, Engkau bersabda, Engkau bertahta di atas puji-pujian, penyembahan kami Tuhan, haleluya. Marilah hadirlah saat ini Tuhan, menaungi kami semua yang menyembah Engkau, yang berdoa Tuhan malam hari ini. Oh haleluya, Kau katakan Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, haleluya. Kau kusembah, oh Tuhan. Silakan duduk, sembah Dia beberapa saat, saudara. Tuhan Allah Israel, pencipta langit dan bumi itu duduk bertahta di atas puji-pujian. Pada saat kita mengagungkan dengan nyanyian, dengan kata-kata kita, Dia duduk. Kita menyediakan tempat duduk bagi Dia di dalam ruangan ini, di dalam penyembahan, di dalam pengagungan kita. Lanjutkan dengan ucapan syukur nomor 1. Berdoa untuk nomor 2 ibadah minggu baik di gereja induk dan cabang Galangbret, pada pagi maupun pada sore. Doakan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan dan khususnya firman Tuhan yang diberitakan kita doakan.
Kita lanjutkan nomor 3, berdoa untuk panitia retreat yang sedang mengumpulkan dana, yang acara sudah dibuat dalam rapat kemarin. Kita juga akan memilih pembicara-pembicara yang akan mengisi acara retreat. Kita doakan semuanya supaya seluruh materi akan menjadi berkat. Kita lanjutkan usaha panitia yang sedang menjual kaos, sudah. Kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sakit. Ada pendeta Yohanes Surahman yang memang sudah punya kelemahan jantung. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Kita percaya pendeta Yohanes Surahman, keponakan pendeta Amin, keluarga Bapak Hendi Budina dijamah oleh Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan mujizatnya terus disediakan hingga saat ini. Kita berdoa, kita rindu saudara-saudara kita yang sakit ini dijamah malam hari ini. Anak keponakan pendeta Amin dijamah, keluarga pendeta Bapak Hendi Bunina dijamah semuanya. Mari kita doakan. Tidak ada yang mustahil juga bagi panitia pengadaan rumah gembala yang saat ini sedang bekerja. Dana yang sudah terkumpul menjadi benih
yang akan terus bertumbuh sehingga kerinduan jemaat untuk mewujudkan, memberikan rumah bagi kami akan bisa diwujudkan. Mari kita berdoa, tidak ada yang mustahil. Doakan seluruh jemaat diberkati. Kita berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Sahabat induk kita dahulu, gereja induk kita yang saat ini akan memiliki gembala setelah kosong 3 tahun. Akan kita doakan Bapak Yehuda Tumiran dari Gereja Baptis Air Hitam Lampung yang akan menggembalakan supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan lagi dan gereja dapat bertumbuh, berkembang dengan baik. Kita doakan bersama-sama induk kita dulu. Yang ke-8 kita akan berdoa untuk kerinduan pendeta-pendeta dalam pertemuan kemarin. Persekutuan pendeta bulan Oktober diadakan di gereja kita ya. Mereka rindu dapat berada bersekutu di sini. Meskipun kondisi kita sulit saudara, tetapi kita percaya. Kita nyanyikan bukan dengan kekuatanku, dan setelah itu kita sambung dengan para lansia di gereja kita dan juga kebutuhan kita. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku. Dia yang menopang kita, saudara, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, tanganku jangan lepaskan. Kaulah Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan lagi dengan segenap hati kita, tanpa Engkau Tuhan kita tidak dapat. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
ya Yesus, di sisi kami, menyertai kami, kami tidak akan dapat. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kekuatan kami, Yehova, haleluya. Engkaulah kuatku yang menopang kami, Yesus, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, itulah kekuatan. Ku pandang wajah-Mu. Biarlah kami memandang Kau, Yesus, seperti orang-orang Israel ketika digigit ular, memandang ular yang diberikan Tuhan, dan Tuhan memberi pertolongan. Seperti orang yang lumpuh sakit memandang Engkau, kami memandang Engkau, Tuhan. Jangan lepaskan kami, Tuhan. Harapan dalam hidup, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Imani, saudara, kita memegang tangan Tuhan dalam kondisi yang mungkin menyesakkan, kesulitan. Kita ingin menjadi saluran berkat. Tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati gereja kita, memberkati kita. Berdoa untuk persekutuan bulan Oktober di gereja kita, supaya kita dapat melayani hamba-hamba Tuhan dari berbagai pelosok dengan baik. Untuk para lansia di gereja kita, sebutkan namanya. Mohon Tuhan mengalirkan berkat-Nya ke dalam tubuh-tubuh yang sudah renta, tubuh yang lemah. Kekuatan yang dari Tuhan biarlah menopang mereka, sehingga mereka dapat tegak berdiri karena kuasa Tuhan menopang. Kita doakan para lansia di gereja kita. Kita akan masuk doa untuk kebutuhan kita masing-masing. Saudara, tadi baru saja menyanyikan Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan berdoa untuk kebutuhan pergumulan kita masing-masing.
Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami. Engkau tahu, Engkau melihat setiap beban yang kami pikul. Mungkin orang lain tidak memahami apa yang ada di dalam hati kami. Tetapi kami tahu Roh Kudus Engkau mengerti, menyelidiki hati kami. Bahkan Engkau memahami keluhan-keluhan yang tak terucapkan, Engkau menangkapnya. Dan Engkau mendoakan kami, Roh Kudus, menolong kami saat ini. Engkau, ya Tuhan Yesus, imam besar kami, memperjuangkan kami supaya kami diangkat dari beban-beban ini. Sehingga kami semua pulang dari tempat ini membawa kelegaan yang daripadamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan melalui Roh-Nya Dia hadir pada malam hari ini bersama kita di dalam kemuliaan yang Dia menaungi kita. Kiranya Allah yang kita sembah, kita agungkan, kita muliakan pada malam hari ini, mencurahkan berkat-Nya atas saudara, melimpahkan kuasa-Nya, dan mujizat-Nya diberikan kepada setiap kita yang membutuhkannya. Marilah Yehova, curahkanlah rahmat-Mu, kekuasaan-Mu. Marilah Yesus, limpahkanlah damai sejahtera yang daripadamu. Roh Kudus, berikanlah hikmat-Mu untuk menghadapi kehidupan yang masih tersisa. Kami mohon berkat-Mu atas kami semua yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Kita katakan amin. Amin. Selamat malam, selamat jalan, Tuhan berkati. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, ku bersujud, menikmati kehadiran.